Sejarah dunia dipenuhi perang, konflik, dan tragedi. Namun di balik semua peristiwa besar yang tercatat dalam buku pelajaran, ada kisah-kisah lain yang tersembunyi dalam bayangan. Kisah yang jarang dibahas, bukan karena tidak penting, tetapi karena kenyataannya terlalu gelap untuk diterima dengan mudah. Salah satu kisah tersebut adalah tentang sebuah program rahasia militer Jepang pada Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan nama Unit 731. Bagi sebagian orang, nama ini mungkin terdengar seperti kode operasi biasa. Tetapi, bagi mereka yang memahami sejarahnya, nama ini adalah simbol bagaimana ilmu pengetahuan dapat berubah menjadi sesuatu yang menakutkan ketika moralitas diabaikan. Tempat ini bukan sekadar laboratorium penelitian. Ia adalah gambaran ekstrem tentang apa yang bisa terjadi ketika ambisi, perang, dan kekuasaan bertemu tanpa batas etika. Ambisi seorang ilmuwan militer. Program ini dipimpin oleh seorang dokter militer Jepang bernama Shiro Ishii. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, karismatik, dan memiliki pengaruh kuat di kalangan militer. Namun di balik kecerdasan, terdapat ambisi besar untuk menjadikan negaranya sebagai kekuatan dominan melalui teknologi perang baru. Ishii percaya bahwa masa depan peperangan tidak hanya ditentukan oleh senjata konvensional seperti senapan atau artileri. Ia melihat potensi lain yang jauh lebih besar, senjata biologis. Dalam pandangannya, penyakit dapat menjadi alat strategis yang mampu melemahkan musuh secara luas tanpa harus bertempur langsung di medan perang. Gagasan ini terdengar ekstrem, tetapi dalam situasi dunia yang sedang dilanda konflik besar, ide tersebut justru mendapat dukungan. Militer melihat potensi strategis yang besar, dan Ishii mendapatkan sumber daya untuk mewujudkan visinya. Kompleks rahasia di wilayah pendudukan. Markas utama Unit 731 dibangun di dekat kota Harbin, wilayah yang saat itu berada di bawah pendudukan Jepang di kawasan Manchuria. Dari luar, kompleks tersebut tampak seperti fasilitas penelitian medis biasa. Bangunan-bangunan laboratorium berdiri rapi dengan aktivitas yang terlihat profesional. Namun di balik temboknya terdapat sistem fasilitas yang jauh lebih kompleks. Ruang penelitian mikrobiologi, area militer tertutup, sel tahanan, hingga fasilitas produksi skala besar. Semua dirancang untuk mendukung penelitian yang memiliki tujuan militer strategis. Lokasinya dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah pendudukan memberikan ruang operasi yang lebih bebas dibandingkan wilayah domestik Jepang, sekaligus menjauhkan aktivitas rahasia dari perhatian publik internasional. Ilmu pengetahuan tanpa batas moral. Para peneliti yang bekerja di Unit 731 bukanlah orang tanpa pendidikan. Mereka adalah dokter, ahli biologi, dan ilmuwan terlatih. Mereka memahami anatomi manusia, penyakit, dan metode penelitian ilmiah secara mendalam. Namun perang menciptakan kondisi psikologis yang berbeda. Propaganda, ideologi nasionalisme, dan loyalitas terhadap negara dapat mengubah cara seseorang melihat orang lain. Musuh tidak lagi dipandang sebagai manusia yang setara, tetapi sebagai objek penelitian atau target militer. Sejarah sering menggunakan Unit 731 sebagai contoh ekstrem bagaimana ilmu pengetahuan bisa kehilangan arah ketika dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Pengetahuan yang seharusnya digunakan untuk menyembuhkan justru diarahkan untuk kepentingan destruktif. Ambisi senjata biologis. Tujuan utama penelitian adalah menciptakan senjata biologis yang efektif untuk perang modern. Konsepnya sederhana, tetapi sangat mengkhawatirkan. Menggunakan penyakit untuk melemahkan kekuatan lawan secara sistematis. Penelitian berfokus pada pemahaman bagaimana penyakit menyebar, bagaimana lingkungan memengaruhi penyebaran, serta bagaimana tubuh manusia merespons kondisi ekstrem. Semua ini diarahkan untuk kepentingan militer strategis. Hal ini menunjukkan satu fakta penting dalam sejarah. Teknologi tidak pernah netral. Arah penggunaannya selalu ditentukan oleh nilai dan tujuan manusia yang mengendalikannya. Dampak dalam konflik nyata. Beberapa penelitian yang dikembangkan dalam program ini akhirnya digunakan dalam operasi militer nyata. Hal tersebut menjadikan Unit 731 bukan hanya pusat eksperimen, tetapi bagian langsung dari strategi perang. Perang tidak lagi hanya terjadi antara tentara di medan tempur. Lingkungan, masyarakat sipil, dan wilayah luas ikut terdampak. Batas antara target militer dan non-militer menjadi semakin kabur
menciptakan konsekuensi kemanusiaan yang besar. Peristiwa ini memperlihatkan perubahan konsep perang di abad ke-20, bahwa konflik modern dapat melibatkan aspek sains, teknologi, dan populasi sipil secara bersamaan. Akhir perang dan penghapusan jejak. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, situasi berubah drastis. Banyak fasilitas militer dihancurkan untuk menghilangkan bukti aktivitas yang pernah terjadi. Dokumen dibakar, bangunan diratakan, dan catatan-catatan penting pun ikut terhapus. Upaya penghapusan jejak ini membuat banyak detail sejarah sulit diketahui selama bertahun-tahun. Informasi yang tersisa hanya berasal dari kesaksian, arsip yang terbatas, dan penelitian sejarah setelah perang. Sejarah yang hampir hilang ini menjadi contoh bagaimana kebenaran dapat tertutup oleh kepentingan politik dan militer. Kontroversi setelah perang. Bagian paling kontroversial dari kisah ini terjadi setelah perang berakhir. Tidak semua individu yang terlibat menghadapi pengadilan internasional. Beberapa mendapatkan perlindungan karena data penelitian mereka dianggap bernilai strategis oleh negara lain. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, politik, dan keadilan. Apakah informasi ilmiah dapat dianggap lebih berharga daripada pertanggungjawaban moral? Perdebatan ini masih berlangsung hingga hari ini di kalangan sejarawan dan etika medis. Mengapa dunia lama tidak mengetahui? Ada beberapa alasan mengapa kisah Unit 731 tidak dikenal luas selama bertahun-tahun. Banyak bukti fisik dihancurkan, situasi politik pasca perang yang kompleks, minimnya dokumentasi publik, korban berasal dari wilayah pendudukan yang kurang mendapat perhatian internasional. Akibatnya, kisah ini lama tersembunyi dalam bayangan sejarah. Baru beberapa dekade kemudian, penelitian sejarah mulai mengungkap gambaran yang lebih jelas. Pelajaran dari sejarah gelap, kisah Unit 731 adalah pengingat kuat bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berarti kemajuan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dapat menyelamatkan jutaan nyawa melalui obat dan teknologi medis. Tetapi tanpa moralitas, ia juga dapat menjadi alat kehancuran. Sejarah menunjukkan bahwa manusia biasa pun dapat melakukan tindakan ekstrem ketika berada dalam kondisi tertentu. Tekanan ideologi, perang, dan sistem yang mendukung tindakan tersebut. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting. Tragedi besar sering terjadi ketika manusia berhenti melihat manusia lain sebagai sesama manusia. Tidak semua sejarah tertulis dalam buku. Sebagian tersembunyi dalam arsip, bayangan, dan ingatan yang hampir hilang. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa memahami masa lalu bukan hanya tentang mengetahui apa yang terjadi, tetapi memastikan hal serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Karena pada akhirnya, peradaban manusia tidak diukur dari seberapa maju teknologinya, melainkan dari seberapa kuat ia menjaga nilai kemanusiaan.